Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di hari Senin. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, hari ini Bu Iva mau ngasih materi baru buat teman-teman, yaitu tentang kebutuhan. Karena minggu ini temanya sudah ganti, yaitu kebutuhanku, dan subtemanya adalah makanan dan minuman, tapi sub temanya adalah fungsi makanan. Nah, karena ganti teman-teman, jadi teman-teman minta tolong selalu dilihat videonya Bu Iva, sebab Bu Iva akan memberikan materi tentang materi pagi yang disampaikan Bu Iva dengan tema kebutuhan ya. Jadi minggu ini Bu Iva akan menjelaskan tentang subtema makanan dan minuman. Minggu depan Bu Iva akan juga menjelaskan tentang pakaian. Nah, jadi minta tolong setiap Bu Iva ngasih materi, teman-teman harus melihatnya dan menontonnya dengan seksama. Oke? Ya. Nah, hari ini Bu Iva akan menjelaskan tentang fungsi materi. Fungsi makanan. Nah, fungsi makanan yaitu adalah makanan semua bentuk kehidupan, baik tanaman, binatang maupun manusia memerlukan unsur makanan. Jadi kita juga butuh makanan teman-teman. Kayak tumbuhan juga butuh makanan. Tumbuhan butuh minuman, butuh pupuk. Hewan juga begitu kan. Hewan kayak kucing, kambing, dan sapi dan yang lainnya kan butuh makanan, butuh minum. Kita kan juga kayak gitu, kita perlu makan, perlu minum, perlu makan sayur, makan buah, seperti itu. Nah, jadi aslinya sama, kita tanaman, manusia, hewan itu inisialnya sebanding sama. Nah, tubuh manusia terdiri dari berjuta-juta sel yang hidup serta semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Adapun fungsi utama makanan bagi tubuh ialah penyedia energi atau bahan bakar. Jadi kalau kita mau makan, kita perlu minum, berarti energi kita bertambah, jadi tambah kuat, jadi tambah sehat. Stamina kita itu loh, stamina kita mau berolahraga, kita makan dulu, makan buah atau makan setidaknya makanan yang ringan seperti itu kan. Jadi ketika berolahraga kita tidak berat atau tidak mual karena kekenyangan. Yang kedua, pertumbuhan serta pembangunan tubuh. Lah, ketika kita makanan yang sehat, makan buah, makan sayur, makanan yang bergizi, insya Allah tubuh kita itu juga akan tinggi. Sebab kenapa? Makanan itu pun juga akan mempengaruhi pertumbuhan kita ya teman-teman yang biasanya tidak mau makan sayur. Ayo siapa? Nah, sebab kalau kita makan sayur, minum susu, makan makanan yang bergizi, makan buah, itu insya Allah pertumbuhan badan kita pun sangat berpengaruh. Jadi insya Allah biasanya itu tambah tinggi. Nah, yang ketiga, pemeliharaan jaringan serta perbaikan jaringan tubuh, regenerasi. Untuk dapat melakukan fungsi tubuh secara normal sangat juga tergantung pada kesehatan jaringan-jaringan yang ada. Apabila terdapat kerusakan pada jaringan atau jaringan tersebut sudah tua, maka diperlukan makanan untuk dapat membangun kembali jaringan yang telah rusak sehingga jaringan tersebut bisa berfungsi kembali. Lah, regenerasi itu semisal kayak kita kayak kita jatuh, habis itu ada luka di bagian lutut atau di bagian tangan kita. Lah, kalau kita sering makan makanan yang bergizi, kulit kita yang tadi itu luka atau apa itu kan ada regenerasi yang akan menutupi. Lah, itu namanya pemeliharaan jaringan. Lah, itu makanya makanan dan minuman itu, makanan yang bergizi itu fungsinya sangat berpengaruh buat tubuh kita terutama ya teman-teman ya. Jadi jangan aku nggak mau makan sayur, aku nggak mau makan buah, aku hanya makan buah ini, aku hanya makan sayur ini. No, semua yang makan sayur dan buah itu setidaknya dimakan dengan baik, tidak pakai pilih-pilih seperti itu. Yang keempat, pengaturan proses tubuh ya. Di dalam tubuh manusia
Di dalam tubuh manusia banyak sekali proses yang dapat terjadi. Di sini makanan memiliki peranan untuk mengatur metabolisme serta mengatur berbagai keseimbangan cairan tubuh melalui unsur-unsur terdapat di dalamnya. Jadi pengaturan proses tubuh itu teman-teman itu menjadi kekebalan tubuhnya teman-teman itu kekebalan tubuhnya teman-teman itu semakin meningkat. Jadi semisal kita makan makanan yang sehat, semisal hari ini minum susu sama buah jeruk, besok minum susu sama sayur sama buah apel kayak gitu, berarti kekebalan tubuh kita itu semakin meningkat teman-teman lah, kayak gitu. Itu adalah fungsi makanan yang setidaknya teman-teman juga melakukan di kehidupan seharinya teman-teman. Jadi usaha makanan itu makanan yang sehat, yang bergizi, no yang makanan yang kayak ciki-ciki, makanan yang instan, yang berbau siap saji, itu usahakan teman-teman tidak makan yang seperti itu, sebab teman-teman masih kecil, pertumbuhannya teman-teman itu insya Allah semakin tinggi dan besar ya, kayak gitu. Habis itu materi selanjutnya adalah yang akan diberikan Bu Iva 2 tugas saja, yaitu yang pertama adalah teman-teman mengerjakan di buku ASP Sains, ASP Berbahasa, mohon maaf sekali ya, ASP Berbahasa yang berwarna orange. Nanti teman-teman dibuka halaman 18 dan 19. Jadi teman-teman hari ini mengerjakan mengerjakan ASP itu 2 halaman. Yang pertama adalah gunting tulisan pada lembar peraga, tempelkan sesuai gambar. Jadi di halaman 18 ini teman-teman ada gambar jam, ada gambar susu, roti, celana, dan sendok. Ini yang kotak-kotak merah ini bukan untuk ditulis teman-teman, tapi teman-teman adalah di halaman belakang yang lembar peraga, teman-teman halaman 18 ini ada garis putus-putus, ini teman-teman digunting. Setelah digunting, teman-teman ditempel di sini sesuai dengan gambarnya. Oke? Oke, sip. Jempol buat teman-teman. Yang kedua, tebalkan suku kata akhir di bawah gambar, pasangkan nama benda dengan suku kata akhir yang sama. Kalau kemarin itu adalah menebali terus menarik garis suku kata awal, sekarang teman-teman adalah menarik garis, menebali, dan menarik garis suku kata akhir. Jadi teman-teman semisal ini sate atau satai, nah, tai berarti itu yang belakangnya apa ya, buku, pantai, TAI, oh sama, berarti satai sama pantai, dicari yang bagian belakangnya yang sama, terus habis itu ditarik. Nasi, si, oh sama dengan dasi, nah ditarik. Bisa ya teman-teman ya, bisa, alhamdulillah, good job teman-teman, tetap semangat. Oke? Ya. Habis itu mengerjakan yang kedua, yaitu teman-teman adalah menyusun bangunan ya. Menyusun bangunan ini Bu Iva menggunakan peralatan yang ada di rumahnya Bu Iva sealah kadarnya. Jadi teman-teman semampunya di rumah membuat alat peraga seperti apa terserah. Bu Iva mencontohkan beberapa alat peraga yang berada di rumahnya Bu Iva. Jadi kayak semisal ada botol Yakult, habis itu gelas plastik, ada sabun, ada toples, ada botol botol susu Bird. Lah itu nanti teman-teman disusun. Jadi disusun seperti ini. Nah, sebentar ya. Jadi disusun seperti ini. Loh, kebetulan Yakultnya jatuh teman-teman, jadi dipasang pelan-pelan ya. Nah, jadi teman-teman nanti mengerjakan yang kedua, yaitu menyusun bangunan. Menyusun bangunan itu disesuaikan yang ada peralatan
peralatan yang ada di rumah. Jadi kalau teman-teman itu di rumah cuma ada gelas plastik, monggo silakan pakai gelas plastik. Oh, di rumah cuma ada sabun. Nah, yang kedua teman-teman pakai botol Yakult atau pakai yang ada di rumah, pakai apa namanya ini, botol susu Bibert atau pakai toples yang ada di rumahnya teman-teman, monggo silahkan. Jadi nanti membikin bangunan itu sesuai dengan yang ada di rumahnya teman-teman. Bu Iva tidak memberatkan teman-teman. Biasanya kalau di sekolah kan teman-teman pakai balok, itu pakai balok, pakai Lego, pakai apa namanya, botol plastik juga. Lah kalau di rumahnya teman-teman kan, teman-teman sekarang tidak di sekolahan, kebetulan tidak di sekolahan, jadi monggo terserah teman-teman. Atau pakai tutupnya apa namanya, tutupnya botol itu disusun juga boleh, atau pakai kardus bekas juga boleh, kayak kardus sepatunya mama atau sepatunya teman-teman atau sepatunya papa juga boleh, yang masih ada di rumah, monggo silahkan. Atau pakai kardus yang lain juga nggak apa-apa ya. Jadi Bu Iva tidak memberatkan teman-teman, ini hanya contoh yang ada di rumahnya Bu Iva, peralatan yang ada di rumahnya Bu Iva. Meskipun tidak, inisialnya tidak sebanding kayak di botol apa, kayak di apa namanya ini, di toples ini kan tidak sebanding, yang besar yang kecil, tapi yang penting bisa disusun teman-teman, yang penting bisa disusun sampai ke atas, itu sudah namanya membuat pohon bangunan ya. Ya sudah, gitu aja yang dari Bu Iva, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.